Kenapa? Karena dia sudah mulai mengamalkan yang sunnah-sunnah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang wajib-wajib. Maka kita semua harus belajar mana yang perintah harus dilaksanakan. Laksanakan. Dan ini menuntut tadi belajar. Di sini muslim yang naik tingkatnya menjadi hamba yang dicintai Allah. Spesial. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku ini terus mendekatkan dirinya kepada aku dengan yang sunnah-sunnah sehingga aku jatuh cinta sama dia. Allah cinta sama nih hamba. Maka berusahalah untuk menjadi muslim biasa tapi yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu dan terus belajar agama. Tapi yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Masuk surga bagi seorang wanita itu mudah. Tidak sesulit orang laki. Betul. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsah." Apabila seorang wanita sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu buat perempuan ini berat. Kenapa? Karena ada masa liburnya. Biasanya kalau sudah libur mau sholat lagi itu berat. Dan banyak wanita tidak sholat tapi berdalih datang bulan. Mbak nggak sholat, sedang ada tamu. Oh ya. Padahal nggak ada tamu. Nggak mungkin orang laki bisa melakukan itu. Mas, kenapa nggak sholat? Sedang ada tamu. Nggak mungkin. Perempuan bisa berdalih dia nggak sholat dengan alasan datang bulan. Laki nggak bisa. Yang kedua, wasamat syahraha. Dan wanita ini puasa di bulan Ramadan. Puasa buat wanita di bulan Ramadan tidak sama dengan lelaki. Lelaki bisa full puasa Ramadan. Perempuan kebanyakan nggak bisa. Ada masa liburnya. Namun nih perempuan wajib mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan. Di mana dia mengganti? Dia mengganti dikala dia tetap harus melayani suaminya. Dikala orang-orang tidak puasa. Dia mengganti dikala dia harus masak buat anak-anak. Tapi dia harus menggantikan. Maka tidak sedikit wanita-wanita yang tidak pernah mengganti puasanya. Maka puasa Ramadannya tidak pernah sempurna. Maka ingat, yang punya utang, siapa yang masih punya utang? Nggak ada, Ustaz. Allah tahu kalau sebagian di antara kita ada yang punya utang. Allah yang tahu. Tapi sempurnakan. Baik, yang ketiga, wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Hati-hati, biasanya perempuan yang bekerja itu agak nggak nurut sama suaminya. Betul. Kenapa? Mas, aku sing bayar listrik. Mobil ini berdua loh. Padahal yang menjadi pemimpin di rumah adalah. Dan banyak wanita yang dia wanita karir lah kita sebutkan. Akhirnya dia lupa dengan kewajiban dia kepada suaminya. Dia tidak taat dan nurut sama suaminya. Gimana kalau seorang bidan dapat suami, seorang dokter lah. Ana punya teman-teman, Masya Allah, istrinya dokter. Di Madinah, dibawa ke Madinah sama dia. Dari dulu Ana ngomong, Ana gak mau punya istri dokter. Kenapa? Ana takut dia lebih peduli sama orang daripada sama suaminya. Itu yang Ana takutkan.
Pagi praktek di rumah sakit, sore praktek di rumah. Kita nungguin bengong, kapan pasiennya habis. Tujuan berumah tangga kadang-kala tidak tercapai. Anak ngomong enggak lah, ternyata anak salah. Anak punya teman-teman istrinya dokter tapi tidak bekerja di rumah sakit. Enggak, dia tetap bisa memberikan manfaat kepada orang tanpa dia bekerja, tanpa dia harus menjadi dokter pegawai negeri. Enggak. Oh, ternyata anak salah. Tapi gimana sudah? Ya diterima. Seorang wanita ketika sekolah Fatul. Tapi tatkala sudah berkeluarga, hati-hati. Ada konsekuensinya. Wajib taat dan patuh kepada suami. Kalau bapaknya nyuruh sesuatu, mama ini, insya Allah semuanya pada menikah. Mudah-mudahan dapat suami yang soleh, yang baik. Ketika dapat suami yang baik lalu ngomong, Dek, udahlah Dek, tidak usah lah Dek. Tidak usah apa Mas? Tidak usah kerja. Oh enggak, anak mau kerja. Umpamanya. Lalu sang bapak ngomong. Nanti ngomong sama bapaknya, ayah kata suami, aku nggak usah kerja lagi. Alhamdulillah suamiku gajinya 25 juta kok sebulan. Masya Allah. Kira-kira anti kalau dapat suami gaji 25 juta, berhenti sekolah. Ini belum sekolah, ada yang melamar, tiap bulan dikasih 25 juta. Berhenti sekolah nggak? Nggak usah. Berhenti nggak? Bener nggak? Masya Allah. Terus mau cari yang berapa duitnya? Ini 25 juta nggak mau berhenti. Alhamdulillah, berarti yang ada di tempat ini sekolah bukan dari duit, tapi sekolah untuk berkhidmat, untuk memberikan manfaat kepada orang. Tapi sekarang suaminya ngomong kayak gitu, Dek, udahlah nggak usah kerja, ngurusin anak-anak. Masa yang ngurusin anak-anak pembantu? Kan kesian. Nanti jiwanya anak-anak tuh jiwanya pembantu. Aku menikah dengan engkau agar anak-anakku memiliki jiwa seperti ibunya. Anti nurut nggak sama suaminya? Masya Allah. Betul, karena kita mau masuk surga. Tadi syarat yang ketiga, seorang wanita itu taat sama suaminya selama perintah suaminya tidak bertentangan dengan syariat Allah. Kalau suaminya ngomong, Dek, afwan, tolong AC dibongkar ya, dibersihkan. Taat apa enggak jam? Kalau bisa ya taat. Tapi kalau suaminya ngomong, Dek, afwan itu genteng bocor ya, tolong pasang genteng. Gimana mau nurut sama suami? Ini bertentangan dengan fitrah dia, bertentangan dengan kodratnya dia sebagai seorang wanita. Jadi ingat, yang ketiga, seorang wanita yang bakal masuk surga, dia patuh sama suaminya. Jangan pernah kurang ajar sama suaminya. Nanti nih, karena anak terus terang, anak mendapati banyak orang tua yang punya anak kerja, udah kerja anaknya, fulusnya banyak. Orang tuanya ketika menyekolahkan anaknya punya tujuan satu. Dia ngomong, nak, engkau kerja. Tujuan apa? Nanti kalau diceraikan sama suaminya sudah punya kerjaan. Jadi tujuannya itu kalau diceraikan sama suaminya. Astagfirullahaladzim. Ini sudah ada yang tidak benar. Maka tolong niatkan sekolah, menuntut ilmu untuk memberikan manfaat kepada umat. Tidak harus bekerja yang dapat duit, nggak harus. Kalau suaminya sudah banyak duitnya, bekerja tanpa duit, enggak. Anak mau berkhidmat buat masyarakat. Itu yang ketiga. Yang keempat, wahafizat farjaha. Wanita ini menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak memasukkan ke rumahnya selain mahramnya. Dia tidak memasukkan kepada HP-nya, kepada teman-teman dia, kecuali orang-orang yang memang dia perlu sama mereka dalam urusan. Ya, mereka keluarganya, kerabatnya, pamannya, keponakannya.
Ya maaf, kita kadangkala di HP kita ada berapa nama cowok, padahal suaminya orang semuanya. Jangan jadi Masya Allah, kok jadi kompak gini ya mah. Baik, Anda tanya sekarang, ini ada yang masalah nih, pelakor nih. Kalau anti dilamar oleh lelaki yang sudah punya istri, apakah anti jadi pelakor? Tidak. Lah wong saya dilamar sama dia. Kecuali anti gangguin suaminya orang. Maka tolong dibedakan hal ini. Jadi ada 4 hal. Apabila wanita sholat yang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat dan patuh sama suaminya. Suaminya ngomong, "Di, jangan keluar rumah hari ini." Nurut. "Di, tolong HP-nya jangan dibuka." Matikan. Matikan HP. Maka jadilah benar-benar yang taat kepada suami. Yang terakhir, jaga kehormatan dirinya. Qila laha, dikatakan kepada wanita ini, udkhulil jannah, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kau sukai. Apa kita nggak mau ingin seperti itu? Hanya 4 hal, nggak banyak-banyak. Maka semoga yang sekolah di sini, yang kuliah di tempat ini, lulus menjadi wanita yang solehah, menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang jadi toladan buat anaknya, dan memberikan manfaat kepada negeri ini insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana jika orang tua salah dan kita ingin menegur tetapi tetap sopan? Caranya bagaimana Ustaz? Terima kasih. Kesalahannya apa orang tua? Nggak disebutkan. Iya jamaah. Alhamdulillah. Terkadang sang anak belajar, menuntut ilmu sehingga dia jadi faham kalau yang dilakukan orang tuanya selama ini adalah salah, tidak baik dan tidak benar. Bagaimana anak menegur orang tuanya? Yang pertama, mulailah teguran itu dengan doa. Memohonlah kepada Allah untuk orang tuanya. Karena kita tahu, kita wajib menyampaikan kebenaran tersebut. Tapi yang bisa merubah orang dari buruk jadi baik itu hanya Allah Jalla Jalla. Maka minta sama Allah. Kemudian apabila memang ingin berbicara sama orang tuanya, cari waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan siapkan kata-kata yang tepat. Jangan mengguruin orang tua. Jangan. Karena bagaimanapun mereka lah yang berjasa atas keberadaan kita. Kalau mau ngomong sama orang tua, mohon ayah, mohon maaf ayah, aku belajar seperti ini ayah. Nggak tahu kok kayaknya yang ayah lakukan kurang pas. Maaf loh ayah, ini yang aku pelajari. Mulai dengan maaf. Sehingga sang ayah tahu kalau anaknya ini cinta sama orang tuanya. Dia menghormatin orang tuanya. Tapi ada orang tua yang susah diajak ngomong. Baru ngomong beberapa kata, wes. Ayah lebih ngerti. Berarti kan pintu berbicara tertutup. Maka tulis surat sama orang tua. Jangan pakai WA. Jangan. Tapi tulis surat. Tulis dengan tanganmu. Yang pertama mulai dengan muqaddimah. Tunjukkan cinta kepada orang tua. Katakan bahwasanya ana sungguh terima kasih mendapatkan ayah seperti ayah atau ibu seperti ibu. Kemudian puji-puji ibunya, baru setelah itu berikan nasihat dengan kata-kata yang indah dan dimulai dengan maaf, ditutup dengan maaf plus doa. Ketika menulis surat, baca sekali, 2 kali, 3 kali. Kenapa? Kita tuh kalau nulis surat cepat-cepat, kadangkala ada kata-kata yang tidak difahami. Baca sekali, 2 kali, rubah lagi, sampaikan kepada orang tua.
Semoga Allah memberikan hidayah. Tapi ketahuilah, anak tuh nggak bisa merubah orang tuanya. Yang bisa merubah itu Allah. Anak hanya bisa menyampaikan. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya itu pemahat berhala, pembuat berhala. Berusaha Nabi Ibrahim, tapi ternyata bapaknya tetap bersih kukuh. Nabi Ibrahim diancam sama ayahnya. La illam tantahi ya Ibrahim, kalau engkau Ibrahim tidak berhenti mendakwain aku akan lemparin engkau dengan batu. Minggat sana, keluar sana dari rumah. Diusir Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu konsekuensi. Orang ketika menegur akan dibenci, akan disakiti, akan diusir. Bahkan ada nabi yang dibunuh oleh kaum. Nabi dibunuh sama kaum. Itu resiko seorang yang menyampaikan kebenaran. Maka tolong dimulai ya tadi dengan doa, dengan harapan. Dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Permisi, saya ingin bertanya mengenai puasa. Ada yang berpendapat bahwa hutang puasa yang tahun lalu digantikan tahun ini juga bertambah membayar fidyah. Jadi bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih. Masya Allah. Iya jemaah. Ada orang-orang yang menunda-nunda membayar hutang. Dan itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Kita kalau punya teman, punya utang sama kita. Punya utang 2 juta. Kemudian kita dengar dia dapat arisan 10 juta. Lalu nggak bayar sama anti. Menurut anti orang itu gimana? Nggak tahu diri. Begitu pula ketika seorang hamba dikasih sama Allah Jalla Jalla kesehatan bisa mengganti, lalu menunda-nunda sehingga Ramadan datang lagi. Utangnya belum terbayar dan tidak ada uzur yang syar'i. Maka apa yang akan terjadi? Ya dia tetap wajib membayar utangnya. Apakah harus membayar fidyah plus bayar utang? Itu pendapat sebagian ulama. Karena dia telah berdosa dengan penundaan tersebut. Tapi pendapat yang kedua mengatakan dia tetap bayar puasanya saja, tapi plus istighfar dan taubat sama Allah. Jadi itu mungkin pendapat yang lebih kuat. Jadi minta maaf sama Allah, mohon ampun karena menunda-nunda pembayaran hutang. Hadza wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, lebih baik mana yang harus diprioritaskan antara pernikahan terlebih dahulu atau membahagiakan orang tua tersendiri? Terima kasih. Nah, Masya Allah, antara menikah dengan membahagiakan orang tua. Iya. Akhwati rahimakumullah, sebenarnya kedua hal itu tidak bertentangan. Banyak orang yang berusaha menentangkan antara menikah dengan kuliah, menikah dengan berbakti sama orang tua. Enggak. Asalkan kriteria orang yang dipilih menjadi suami itu sesuai dengan syariat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Apabila datang meminang putri kalian seorang lelaki yang agama dan akhlaknya, ingat 2. Agama dan akhlaknya itu baik. Kalian suka dengan agama dan akhlaknya, nikah. 2 syarat. Kebanyakan kita itu dua-duanya enggak. Kebanyakan perempuan yang dilihat dari suami apa? Tampan. Yang kedua, fulus. Itu yang kita lihat. Sehingga banyak anak-anak perempuan yang tidak punya kesempatan berbakti sama orang tuanya. Karena dia dapat suami yang zalim. Ya sudah, gara-gara menikah hanya melihat harta dan wajah.
Rasulullah SAW mengatakan lihat kepada agama dan akhlaknya. Kalau mau tahu agama seseorang, datang ke imam masjid di kampung sana. Datang, kirim orang, tanyakan, Pak Imam, maaf, saya mau tanya. Kakaknya dikirim, bapaknya suruh tanya. Kenal sama fulan yang rumahnya 3 rumah dari masjid. Oh iya. Gimana fulan itu ibadahnya? Oh Masya Allah fulan itu. Setiap anak khutbah Jumat selalu telat. Ketahuan. Oh ini orang yang Jumat sekali aja telat. Berarti ini orang tidak disiplin. Ini orang tidak baik ibadah. Itu agama. Kita bicara agama. Akhlak jangan tanya sama imam masjid. Karena semua yang masuk masjid jadi orang baik. Tapi tanya di tempat kerja dia. Tanya ke teman-teman dia. Kalau dia kerja umpamanya jadi dosen di sini. Tanya, gimana fulan, kata dia. Fulan, oh Masya Allah. Itu punya utang 2 tahun gak bayar-bayar. Ketahuan, oh fulan. Wah fulan ini Masya Allah. Kalau kita lagi makan bersama di warung ya, macam-macam. Selalu dompetnya ketinggalan. Ada kan model-model lelaki yang bakhil. Saya mau tanya sekarang, lebih baik mana lelaki yang kulitnya bukan hitam, putih gelap, nah, tapi dia itu baik hati, royal sama istri, dengan lelaki yang tampan tapi bakhil. Anti milih mana? Susah. Selalu yang dilihat nih, jamaah, bener jamaah. Kalau bisa berkumpul tampan dan alhamdulillah, tapi jarang sekali. Maka ingat, apabila tadi lebih mana yang utama, membahagiakan orang tua atau menikah? Menikah kalau memang sudah waktunya, pilih suami yang akhlak dan agamanya baik. Wajah nomor sekian, status sosial nomor sekian. Karena Nabi SAW mengatakan, kalau lelaki seperti ini ditolak, maka akan terjadi kerusakan dan kekacauan di muka bumi. Mau tahu kerusakannya model seperti apa? Tuh lihat anak-anak yang jadi begal. Anak-anak yang jadi yang geng-geng motor, yang jam 12 malam belum pulang dari alun-alun. Kemana bapak dengan ibunya? Kalau bapaknya itu orang soleh, ibunya orang soleh, mudah-mudahan nggak seperti itu jadi anaknya. Tapi karena orang tuanya ketika menikah memang tidak memandang kepada akhlak dan agama, jatuhnya anak-anaknya seperti itu. Maka ingat, kalau memang ingin membahagiakan orang tuanya, terimalah seorang lelaki yang baik hati, akhlaknya baik, dan agamanya baik. Dia tidak akan menzalimi ini perempuan. Lelaki ini tidak akan menghalangi istrinya dari berbakti sama orang tuanya. Bahkan sang suami mungkin akan membantu istrinya berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau anti menikah karena nafsu saja, dan kesian jemaah. Ini anak kasih nasihat kepada akhwati. Kenapa perempuan menikah harus ada walinya? Karena perempuan itu lemah sekali. Perempuan itu gampang dirayu oleh lelaki-lelaki hidung. Pernahkah ada seorang remaja umur 17 tahun diperkosa? Laki, pernah. Yang ada perempuan semua yang jadi korban. Korban Facebook, korban kenalan di IG, korban kenalan di mana, perempuan. Semua yang jadi korban, maka butuh wali. Maka tolong ketika mau menikah, 2 yang perlu diperhatikan. Agama dan akhlaknya. Yang lainnya gampang. Gampang ya. Karena apa? Karena Allah berjanji. Orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, Allah akan cukupi hidup dia. Barakallahu fiik. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, batasan untuk sahur menurut Al-Quran bagaimana? Terima kasih. Subhanallah. Batasan sahur.
Batasan sahur itu insya Allah Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 186. Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kata Allah, kalian makan, kalian minum sampai tampak perbedaan antara khayt benang hitam dari benang putih dari fajar. Artinya kita diperbolehkan makan sampai fajar terbit. Fajar terbit berhenti. Bukan imsak. Imsak itu hanya peringatan, persiapan kalau mau masuk waktu fajar. Dan ingat, ukurannya itu bukan azan. Ukurannya itu fajar terbit dan matahari tenggelam. Artinya kadangkala orang nggak dengar azan, atau kadangkala yang azan ketiduran. Bisa jadi. Artinya, oh belum azan, padahal matahari sudah terang nih, tetap makan karena belum azan. Bukan, ukurannya itu adalah fajar terbit. Kalau memang yang azan itu sesuai waktunya, alhamdulillah. Begitu pula dengan maghrib. Kadangkala sebagian masjid itu, masjid di kampung kita, kampung Ana itu Masya Allah. Jadi azannya itu 10 menit kira-kira setelah matahari terbenam. Jadi tukang azannya itu berbuka dulu, makan es campur ini. Yang di rumah ngenteni. Kok ada azan-azan itu? Nah, itu bermasalah. Jadi ukurannya adalah fajar terbit, matahari terbenam. Alhamdulillah sekarang ada kemudahan. Ada jam, dulu nggak ada jam. Orang ya kalau nggak ngelihat matahari ya dengar nunggu azan. Sekarang bisa ngelihat jam. Di jam itu kan sudah ada ketentuan maghrib hari ini jam 15.17 umpamanya. Ya sudah 15.17 kita mungkin ragu jam kita. Asalkan ingat jamnya cocok ya. Kalau jamnya nggak cocok nggak boleh itu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi Ustaz, saya memiliki pertanyaan. Jika ada seseorang yang pernah menyakiti hati saya dan sampai saat ini lahir batin saya belum bisa memaafkan, bagaimana cara saya untuk bisa memaafkan orang tersebut? Terima kasih. Masya Allah jam. Siapa yang tidak pernah disakiti? Ada yang nggak pernah disakiti di sini? Dan siapa yang tidak pernah menyakiti? Jangan sok suci. Betul. Nah, artinya kita ini kadangkala enggan memaafkan orang lain seakan-akan kita tidak pernah berbuat salah sama orang. Sudah menjadi kodrat manusia dia berbuat salah. Ya Ustaz, tapi dia nggak minta maaf, nggak ada urusan. Kita memaafkan orang lain karena berharap Allah memaafkan kita. Apa doanya malam Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Di malam itu kita berharap malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita mengatakan, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Engkau cinta dengan maaf, maka maafkan hamba ya Allah. Maafkan hamba ya Allah. Kita minta dimaafkan sama Allah, tapi kita tidak memaafkan orang lain. Malu. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah disakiti oleh sepupunya sendiri. Jadi jamaah kalau kita lihat, yang menyakitin kita tuh kebanyakan bukan orang jauh, tapi orang dekat kita. Orang yang kita berbuat baik sama dia. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq disakiti oleh sepupunya ini. Padahal tiap bulan Abu Bakar memberikan santunan. Memberikan penghidupan kepada orang. Disakiti apa? Putrinya yang namanya Aisyah, istri Nabi SAW, dituduh berzina. Apakah ada tuduhan yang lebih dahsyat daripada orang dituduh berzina? Dituduh berzina. Setelah turun firman Allah,
membebaskan Aisyah dari perzinahan tersebut, Abu Bakar bersumpah, demi Allah aku tidak akan maafkan Mistah. Aku tidak akan memberikan santunan. Allah tegur Abu Bakar. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Tuh orang-orang yang punya kelebihan rezeki dan harta, janganlah bersumpah tidak mau memaafkan orang-orang muhajirin, orang-orang miskin, kerabatnya. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan. Hendaklah mereka melupakan kesalahan temannya atau saudaranya. Kenapa? Ala tuhibbuna ayyaghfira lakum? Apakah kalian tidak ingin diampuni sama Allah dosanya? Sadar Abu Bakar, iya ya Allah, aku ingin diampuni dosaku. Akhirnya Abu Bakar membayar sumpahnya, kemudian dia kembali memberikan santunan kepada Mistah. Maka ingat, buat orang-orang yang tidak mau memaafkan saudaranya, apakah anti tidak minta maaf sama Allah tiap hari? Kita tiap hari berbuat dosa sama Allah. Kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan maaf ini jamaah. Jangan merasa kalau memaafkan orang itu akan dipandang rendah. Kebanyakan di antara kita kalau orang memaafkan, antum takut sama dia. Jangan takut. Padahal kata Nabi SAW, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan tidaklah seorang hamba dengan dia memaafkan orang lain, melainkan akan ditambah kehormatannya sama Allah. Jadi ketika anti yang memaafkan, bukan anti tambah rendah, tapi anti diangkat derajatnya sama Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya yang bertanya, bagaimana cara untuk kita tetap bisa sekolah dalam beribadah? Terima kasih. Barakallahu fiik. Ana mau tanya, apakah setiap pertanyaan ada permisinya memang? Soalnya Ana baru pertama ada pertanyaan permisi, permisi terus gitu. Tapi nggak ditulis permisinya. Alhamdulillah. Nah, berarti itu kebaikan dari pembawa acara. Bagaimana kita istiqomah dalam beribadah selalu? Syarat istiqomah dalam beribadah, yang pertama jangan menunda-nunda amalan. Ketika ada tahu ilmunya, ini nggak boleh tinggalkan. Ketika tahu ini perintah, amalkan. Kenapa? Tatkala kita menunda-nunda, datang nanti kerjaan lain. Yang akhirnya ibadah ini kita tidak bisa kerjakan. Allah mengatakan walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Andai kata orang-orang itu mengamalkan nasihat yang disampaikan. Jangan sampai ini kajian kita hari ini hanya untuk wacana, hanya untuk wawasan. Oh iya, oh bagus kajiannya, tapi nggak ada yang diamalkan. Nggak ada gunanya jamaah. Tujuan kita berilmu, belajar adalah mengamalkan. Andai kata orang-orang itu mengamalkan nasihat-nasihat yang disampaikan, itu adalah lebih baik buat mereka. Dan Allah akan berikan pahala yang besar. Kemudian Allah akan berikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Istiqomah. Kita kalau suka mengamalkan nasihat, insya Allah kita akan istiqomah dan mati husnul khotimah. Umpamanya Quran tadi yang nasihat. Usahakan jangan lulus kecuali sudah hatam Al-Quran. Berusaha, insya Allah anak bisa. Dan sekarang alhamdulillah semua bisa membaca. Tidak seperti orang dulu, banyak yang buta huruf dan tidak bisa membaca. Yang kedua, baca kitab istiqomah, Al-Quranul Karim. Di situ ada petunjuk-petunjuk agar kita istiqomah. Dan kalau kita melihat Rasul SAW seringkali mendapatkan musibah dalam kehidupan. Tantangan-tantangan dakwah. Apa yang menyebabkan beliau akhirnya bisa kuat dan tabah? Al-Quranul Karim. Allah mengatakan kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Begitulah kami ingin menguatkan, meneguhkan dirimu agar engkau istiqomah, hatimu itu tabah. Maka kami baca Quran itu ya secara berkala turun kepada Nabi SAW. Maka kita secara berkala baca Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, komunitas, teman. Teman yang baik akan menyeret kepada kebaikan. Tapi teman yang buruk akan membuat kita jauh dari istiqomah. Maka berusaha untuk memilih teman.
Kita guru aja milih, sekolah aja milih, teman pun milih. Dan ketahuilah pengaruh teman ini. Ternyata petani itu Masya Allah. Lihat petani, apabila dia nanam padi, kemudian padi itu baru tumbuh, sebagian ada yang kuning. Apakah dibiarkan oleh petani ini? Enggak. Dicabut sama petani tersebut, dibuang. Didatangkan padi yang baru, yang hijau. Kenapa? Ternyata yang rusak itu merusak yang lain. Seperti buah. Kalau ada buah mangga, ada 5 buah. Ada 1 yang rusak, bosok. Kalau dia itu tidak dibuang, semuanya akan busuk. Maka kita harus milih teman. Orang-orang mau ngomong sombong, nggak mau berteman sama kita, biarkan orang itu, asalkan niat kita benar. Ketika ketemu Afwan, kata dia, anak ada kerjaan, ada ini itu. Karena ada teman-teman yang kerjanya ngerumpi. Anak nggak tahu apa ada mahasiswa yang kerjanya main game. Ada. Anak pikir yang laki doang yang suka main game. Usahakan teman main game ini udah nggak baik. Kenapa? Dia nggak peduli sama temannya. Temannya datang dia main game aja. Mungkin temannya ini kecelakaan, dia tetap main game. Itu ada orang-orang yang seperti itu. Maka pilih teman, kemudian berdoa. Ada sebuah doa yang biasa dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allah, ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kemudian doa yang Allah ajarkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kayaknya itu jadi pertanyaan terakhir. Iya. Masih ada. Tapi ini yang terakhir kalau gitu jemaah. Soalnya anak minta maaf sudah ada janji. Jam 4 harus ke RRI. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Permisi, saya ingin bertanya bagaimana. Nanti jangan ketawa, ada permisinya. Silakan diulangi lagi tanpa permisi. Bagaimana cara memaksimalkan ibadah pada bulan Ramadan? Masya Allah. Iya, ini Masya Allah. Ini penutup yang begitu indah jemaah. Karena malam ini itu malam 21 Ramadan. Awal. Betul. Malam ini malam 21 Ramadan. Ini awal 10 hari terakhir. Masya Allah, ada yang ramai di belakang. Nabi alaihissalatu, ini kata istri Nabi alaihissalatu. Jadi ingat, yang paling kenal dengan seseorang itu istri. Kalau menurut istri suaminya baik, insya Allah baik. Aisyah radhiyallahu ta'ala mengenal suaminya, mengenal di luar, di dalam, di kamar mandi, di meja makan, di mana-mana. Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr. Nabi alaihi salatu wasallam kalau masuk 10 hari terakhir, apa yang dilakukan? Syaddal mi'zar. Sarungnya dikencengi. Orang kalau mengencangkan sarungnya, itu dia akan lari. Dia akan sungguh-sungguh. Tidak seperti orang kalau habis makan sarungnya dia lepas. Karena ya pertanda orang itu malas. Syaddal mi'zar wa ahyal lail, malamnya dihidupkan dan keluarganya dibangunkan. Istrinya itu dibangunkan sama Nabi. Bangun, sholat. Bangun. Dibangunin ketika masuk 10 hari terakhir. Apa yang harus kita lakukan di 10 hari terakhir ini? Yang bisa itikaf. Perempuan itikaf. Istri-istri Nabi pada itikaf. Hanya perempuan kalau mau itikaf harus izin sama suaminya. Kalau suami memberikan izin, itikaf. Saya punya anak baru umur 2 tahun. Boleh nggak itikaf? Ya kalau itikaf, anaknya gimana? Ya dibawa. Kalau dibawa akhirnya mengganggu orang di masjid. Tapi kalau memang yang masih belum punya suami, itu bisa memanfaatkan waktu itikaf. Itikaf itu nggak harus 10 hari. Bisa malamnya itikaf. Tinggal di masjid, HP-nya dimatikan, dibuka Qur'annya, udah berdoa, berzikir, sholat sampai fajar terbit. Karena pagi sekolah, ya berangkat sekolah. Jadi iktikafnya cuma malam hari.
Kemudian ada seorang ibu yang Masya Allah. Ibu ini di Arab Saudi. Dia itu kalau masuk bulan Ramadan, dulu masih belum ada HP. TV-nya itu dibalik sama dia, ngomong sama, nak, nggak ada lagi nonton TV Ramadan, nak. Udah Ramadan ini bulan untuk beribadah. Artinya kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung kita untuk fokus ibadah. Dan harus punya target. Kita targetkan 10 hari ini khatam Al-Quran Karim. Berarti tiap malam berapa juz? 3 juz. Bisa nggak 3 juz? 1 juz dibaca berapa jam? 1 jam. Hanya butuh 3 jam. Coba anti lihat di HP berapa jam buka WA. Kan ada aplikasi, ada program baterai. Penggunaan baterai. Anti lihat penggunaan baterai terbanyak buat apa? Karena kalau buat main game, buat nonton, macam Ramadan tutuplah 10 hari terakhir tutup dan berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita memohon kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat buat kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.